Kita bertemu lagi dalam acara Uang Kita, yang pada kesempatan kali ini kami sengaja mengambil topik yang sangat menarik, yaitu perihal dana 160 triliun yang baru saja diserah terimakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara. Ketika menandatangani serah terima jabatan, beliau baru-baru ini sekaligus juga menyerahkan dana yang jumlahnya 160 triliun rupiah kepada penerusnya, yaitu Bapak Agus Martowardoyo selaku Menteri Keuangan yang baru. Nah, kita membahas masalah keuangan ini. Apakah ini sesuatu yang berita yang bagus, ataukah sebaliknya menjadi sesuatu yang kurang bagus? Untuk itu kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah siap di studio pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, marilah kita lihat ada yang mau lewat yang satu ini. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kembali di acara Uang Kita, dan seperti yang saya katakan tadi, kita sudah kedatangan dua orang narasumber untuk membahas topik yang sangat menarik ini, yaitu ada apa atau bagaimana atau apakah misteri di balik dana 160 triliun yang diserah terimakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada penggantinya, yaitu Bapak Agus Martowardoyo. Untuk itu, dua narasumber yang saya maksudkan yang sudah hadir di hadapan kita sekalian adalah yang pertama, yang paling ujung sekali adalah Bapak Purbaya Yudisadewa, PhD, selaku Chief Economist dari Dana Reksa. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Dan di sebelah beliau, sebelah kiri saya persis, mungkin sudah tidak asing lagi kalau Pak Purbaya tadi adalah kolumnis yang sangat produktif, termasuk rajin nulis kolom di Tempo. Betul. Sedangkan yang sekarang ini sebelah kiri saya ini, Anda mungkin tidak asing lagi, beliau sering tampil di televisi ya dalam acara-acara menyangkut DPR. Beliau adalah Bapak Dr. Hari Azhar Aziz MA selaku Ketua Badan Anggaran dari DPR RI. Kebetulan beliau adalah dari politisi Partai Golkar, Pak ya? Betul, ya. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Tadi senyum terus ini. Nah, baiklah Bapak-bapak sekalian, kita membahas tentang dana 160 triliun yang tadi saya sebutkan baru saja diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara sebelum menyerahkan jabatannya kepada penerusnya, yaitu Pak Agus Martowardoyo sebagai Menteri Keuangan. Nah, untuk itu saya ingin tanya, yang pertama adalah
mungkin kepada Pak Hari aja dari DPR sebagai wakil rakyat ini Pak. Bagaimana Pak Hari melihat adakah penyerahan dana 160 triliun yang diserahkan oleh Bu Sri Mulyani kepada Pak Agus Martoyo itu, adakah sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi yang wajar ataukah justru hal yang aneh menurut Anda? Yang pertama saya kira perlu dicatat ini semacam prosedur normal saja dalam alih wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Keuangan yang lama kepada Menteri Keuangan yang baru. Kalau yang disebutkan itu uang tunai atau cash money itu 160, dalam pikiran saya kalau agak lebih lengkap harusnya juga dilaporkan misalnya aset yang menjadi di bawah pengelolaan bendahara umum negara itu. Dan mungkin juga barangkali adalah utang-utang itu juga. Jadi kita tahu posisi itu sebenarnya tetap netnya positif ataukah netnya negatif. Itu yang kita tidak tahu dari posisi. Tapi apapun itu sesuatu yang menurut saya semakin transparan di dalam pengelolaan keuangan kita. Nah, itu dana dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Dana kemungkinannya menurut saya sistem keuangan kita itu seperti tangki umum, tangki besar itu uang dari mana-mana masuk ke sana, ke tangki itu. Dari pajak, dari cukai, dari biaya masuk dan segala macam masuk ke tangki itu. Nah, di tangki di bawahnya itu ada pipa-pipa. Jadi kalau untuk belanja pegawai, pipa belanja pegawai dibuka. Untuk bayar utang, pipa bayar utang dibuka dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu kemungkinan besar saya kira kalau dilihat dari angka itu, yang jelas misalnya Silpa tahun 2009 itu sekitar 38 triliun. Kemudian ada angka difference di antara 2009 dan 2008 sekitar, hitungan saya waktu itu sekitar hampir mencapai totalnya 62 triliun. Jadi berarti yang fresh money sekitar 100 triliun. Dugaan saya itu angka baik dari pembayaran pajak, kan jatuhnya itu kalau pribadi Maret, kalau badan kan sekitar bulan April itu. Nah kemudian juga barangkali biaya masuk, bisa saja juga di antara itu ada bunga. Sekarang misalnya kalau pemerintah menaruh uang di Bank Indonesia itu ada bunganya, dulu 0. Begitu juga ke bank-bank, sekarang ada bunganya. Itu bagian dari situ. Saya kira itu mungkin ada baiknya oleh menteri yang baru diperinci, nanti kita mengetahui. Kita kan mesti transparan sih. Iya, artinya sejauh ini apa dan bagaimananya dana 160 triliun itu belum clear betul Pak di mata DPR ya. Belum dijelaskan ya, hanya ada dana cash sebesar itu. Apakah termasuk setoran pajak dari yang Anda sebutkan tadi atau bukan? Nanti kan kalau di dalam laporan resmi pemerintah itu kemungkinannya kalau ke DPR adalah kalau reguler misalnya ada pertanyaan dari anggota DPR, misalnya Komisi 11 yang membidangi keuangan, ya mungkin saja itu muncul pertanyaan seperti tadi. Iya, Pak. Yang resmi kalau tidak ada pertanyaan atau yang sudah berlaku umum sesuai Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dalam laporan evaluasi semester 1. Itu disampaikan kepada kita resmi dan itu menjadi bahan nanti untuk prognosis sampai akhir tahun. Jadi angka itu menjadi bahan kita. Yang kedua adalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu sudah audited. Nah, baru kita bahas kalau dia angka itu tahun 2009, nah sekarang sudah diproses oleh BPK, nanti akhir Juni ini dilaporkan kepada DPR, nah itu yang kemudian kita bahas di DPR. Kita baru ketahuan itu angka apa saja dan dari mana saja. Iya. Tapi dari segi pengalaman Bapak selaku politikus kawakan ini Pak, ini tradisi untuk pada menteri-menteri keuangan yang terdahulu apa juga ada seperti ini juga? Penyerahan dana tunai yang sisa yang harus dilaporkan sebesar ini ada nggak Pak? Kalau seluruh kementerian saya kira itu harusnya demikian. Jadi seperti saya nyatakan tadi, itu